Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan membuat video tentang teori asal-usul nenek moyang manusia purba yang ditemukan di Indonesia dan prasejarah di Indonesia. Yang pertama, teori asal-usul nenek moyang di Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan, menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Pencetusnya ada J.R. Logan, R.H. Gelden, J.H. Kemp, J.R. Foster, dan Mohali. Pendukungnya kesesuaian bahasa, jejak migrasi, dan peralatan Neolitik. Kelemahannya adalah kurangnya bukti arkeologi, belum bisa dijelaskan dengan pasti. Yang kedua ada teori Nusantara. Bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Pencetusnya ada George Ketat, J. Crawford, dan M. Yamin. Pendukungnya ditemukan kesamaan budaya Homo erectus dan sejak ratusan tahun yang lalu. Kelemahannya adalah ada peninggalan yang menunjukkan bangsa Indonesia berasal dari luar Indonesia. Yang ketiga ada teori Afrika, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Pencetusnya ada Stringer, Braver. Pendukung penemuan fosil laki-laki di Danau Mungo, analisis DNA manusia. Kelemahannya adalah fosil manusia purba Indonesia tidak sama sekali dengan manusia purba di Afrika. Yang keempat ada teori Taiwan, bahwa nenek moyang Indo berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formats. Pencetusnya ada Harry Truman, Taufik Rustan. Pendukungnya ada jejak arkeologi, kesamaan gen, bahasa Austronesia. Kelemahannya adalah keberadaan bangsa Austronesia di Indonesia melalui genetik masih terlalu beragam dan belum ada titik temu. Oke, selanjutnya yang kedua ada manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Latar penemuannya, fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan di situs Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di lapisan batuan Pleistosen awal berusia sekitar 1,5 juta hingga 700.000 tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan oleh arkeolog Jerman Belanda Gustav Heyrins von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Fosil yang ditemukan berupa rahang bawah dan atas, tengkorak, dan beberapa gigi yang sudah terlepas. Ciri-cirinya adalah memiliki badan tegap, pada bagian wajah terdapat tulang pipi yang tebal, terdapat tonjolan tajam di belakang kepala. Yang kedua ada Picanthropus erectus. Latar penemuannya adalah fosil Picanthropus erectus ditemukan di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1991. Penemuan ini dilakukan oleh Eugene Dubois, seorang ahli paleontologi asal Belanda yang sedang mencari nenek moyang manusia modern di Asia Tenggara. Ciri-cirinya adalah ukuran tubuh lebih kecil dari rahangnya, menonjol ke depan, tidak memiliki dagu. Yang ketiga ada Picanthropus mojokertensis. Latar penemuannya, fosil manusia purba Picanthropus mojokertensis ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1936. Fosil ini ditemukan oleh ahli anatomi Franz Weidenreich dan G.H.R. von Koenigswald. Ciri-cirinya adalah tulang kening tebal, menonjol, melebar, sama pi ke pelipis, tulang pipi dan alat pengunyah kuat, muka menonjol ke depan. Selanjutnya ada Picanthropus soloensis. Latar penemuan Picanthropus soloensis adalah di kawasan Ngandong, Jawa Tengah, dekat dengan Begawan, Solo. Penemuan ini dilakukan oleh para peneliti Belanda yaitu G.H.R. von Koenigswald, Terhard, dan Oppernoth pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri-cirinya adalah tengkorak lonjong, tebal dan masif, hidung lebar, tulang kening menonjol dan tebal, tinggi badan sekitar 165 sampai 180. Selanjutnya ada Homo wajakensis. Latar penemuan Homo wajakensis ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1989 oleh B.D. van Rietschoten. Penemuan ini terjadi di kawasan pertambangan marmer. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah, tengkorak, dan beberapa ruas tulang leher. Fosil tersebut diduga milik manusia berjenis kelamin perempuan berusia 30-an tahun. Ciri-cirinya adalah tengkorak sedang,
dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidung lebar dan bagian mulut menonjol sedikit. Selanjutnya ada Homo floresiensis. Latar penemuan Homo floresiensis ditemukan pertama kali pada 2003 berkat penggalian di Gua Liang yang dilakukan oleh R.P. Swenjono dan Mike J. Morwood. Saat itu Swenjono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Mike dari University of England, Australia. Ciri-cirinya adalah tengkorak kecil dan memanjang, dahi sempit dan tidak menonjol, volume otak sekitar 380 cc. Selanjutnya ada Homo soloensis. Latar penemuan Homo soloensis ditemukan di beberapa lokasi di Jawa Tengah, Indonesia, yaitu Ngadong, Kabupaten Blora, Sangiran, Kabupaten Sragen, Sambumacen, Sragen, Tepi, Bengawan Solo. Penemuan Homo soloensis dilakukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh G.H.R. von Koenigswald, Pierre dan William Frederick Florus Oppenort pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri rangka tengkorak lonjong, tebal dan masif, hidung lebar, rongga mata panjang, gigi geraham besar. Selanjutnya ada Homo sapiens. Latar penemuan Homo sapiens di Indonesia adalah B.D. van Rietschoten pada tahun 1889. Fosil tersebut ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-ciri reduksi di bagian gigi, rahang dan otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu di rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Oke, selanjutnya ada prasejarah di Indonesia. Ciri-ciri kehidupan dan peninggalannya. Yang pertama ada zaman batu. Paleotikum, zaman batu tua. Ciri kehidupannya adalah manusia hidup secara nemoden atau berpindah-pindah. Alat-alatnya sederhana dari batu yang diasah, mengandalkan makanan dari alam. Peninggalannya adalah kapak genggam, alat serpih, trinil. Yang kedua ada Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ciri kehidupan mulai menetap di gua, berkembangnya kemampuan, alat-alat yang lebih halus, peninggalan Kejoken Mondinger, alat batu kapak pendek. Oke, selanjutnya ada Neolitikum, zaman batu baru. Ciri kehidupan mulai menetap di suatu tempat, pertanian dan peternakan berkembang pesat, peninggalan kapak persegi, kapak lonjong dan perhiasan dari batu gerabah. Selanjutnya ada zaman logam. Zaman perunggu. Ciri kehidupan manusia sudah mengenal teknik pengerotan logam, acif perdu, masyarakat lebih terorganisasi dan hierarki sosial mulai terbentuk. Peninggalan neraca perunggu, alat upacara, kapak sorong, ara perungsu, zaman besi. Selanjutnya ada zaman besi. C. Kehidupan manusia mulai menggunakan besi, alat-alat menjadi lebih kuat dan efisien. Peninggalan mata pisau, mata tombak dan cangkul dari besi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.